Pradeluki sendiri tidak memenuhi standar minimum seorang prajurit militer. Kenapa Pak Soleman bisa menduga itu? Kalau saya dengar itu mamanya bilang, ini anak saya sudah 8 kali tes masuk tentara. Ya 8 kali artinya ada something wrong. Ini anak ini kalau ketangkap sebentar lagi dia udah ngaku. Gimana? Apakah para pegiat HAM ini yang akan bertanggung jawab? Enggak. Jadi jangan dianggap hak asasi manusia ini akan memperbaiki tentara. Oh tidak. Pemaksaan hak asasi manusia di militer adalah justru membuat pelemahan terhadap militer itu sendiri. Kalau aja nggak boleh, gimana? Melatih orang sampai 3/4 nggak boleh, gimana? Apa nggak pelemahan? Kita bikin hukumannya itu 3/4 supaya yang lain itu nggak ikut. Kamu kalau jadi ada kayak begini loh nasibmu ya. Dan itu normal Pak? Ya normal. Normal. Itulah tentara. Yang bilang tidak normal itu pasti bukan tentara atau tentara-tentaraan. Kalau Pak Soleman bisa berbincang langsung kepada ayah Pradeluki, apa yang Pak Soleman paling ingin sampaikan saat ini? Bicara mengenai kasus Pradeluki, ada satu perspektif, yaitu perspektif hak asasi manusia yang digunakan oleh banyak pihak. Sampai saya menemukan ada sosok yang berani bicara, berseberangan, di luar dari pendapat mainstream, saya katakan. Akhirnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Beliau adalah Pak Soleman Ponto. Nih, Pak Soleman ini berarti Kabais 2011-2013. Kami wawancara para pengamat. Artinya kami sadar betul bahwa beliau-beliau berada dari luar, ya makanya saya ngobrol sama Pak Soleman ini beruntung sekali karena Pak Soleman bisa cerita sebagai bagian dari orang dalam yang pernah mengalami. Pak Soleman kenapa punya pendapat yang berbeda? Pak Soleman benar-benar bersikukuh bahwa enggak, apa yang dilakukan ke Pradeluki itu adalah pembinaan. Dan itu normal di lingkungan TNI. Oke, jadi pertama kita bela sungkawa dulu ya, turut berduka cita atas meninggalnya Pradeluki. Yang kedua saya jawab itu. Jadi memang selama ini kan orang tidak pernah melihat dunia militer dari dalam itu seperti apa. Yang dilihat kan problem hanya dilihat itu ada bukan kulitnya, tapi beritanya doang. Kulitnya aja belum. Oh iya? Baru beritanya aja. Katanya militer begini-begini, baru sampai di situ. Tapi baru melihat beritanya semua sudah berkomentar. Itu. Lalu dilihat komentar dari mana. Kalau ini ada meja, aku di sana, dia di sini. Dia berkomentar di sini, dia cerita. Padahal kita ada di sini loh. Jadi sebenarnya bukan kita melawan apa yang ada, tidak. Tapi saya menjelaskan apa yang ada di militer itu begini. Kalau itu memang berbeda, ya pasti berbeda. Kau di sana dan aku di sini berbeda rasa. Itu sudah pasti. Kalau perspektif yang dibawa adalah ini ada hak asasi manusia dari seorang Pradeluki atau siapapun prajurit yang ada di NKRI atau ditugaskan di luar NKRI, itu mereka punya hak asasi manusia, Pak Soleman, sehingga tidak pantas untuk diperlakukan atau menerima kekerasan sampai hilang nyawanya. Itu hak asasi manusia kan itu dilihat dari kacamata sipil. Kacamata militer mana ada? Apa ada hak asasi manusia di sana? Dari dulu sampai hari ini, asas tidak pernah berubah. Itu asas militer. Jadi Pak Soleman mau bilang bahwa perspektif hak asasi manusia ini nggak bisa dipakai? Oh tidak bisa. Silakan kalau orang di dunia sipil, di dunia sini kiri ini, mau pakai itu silakan. Tapi jangan dipaksakan untuk dipakai di dunia militer. Apa logikanya Pak? Sampai kemudian nih perspektif hak asasi manusia di ranah sipil ini nggak bisa dipakai di ranah militer. Ya. Dampaknya apa kalau kita pakai kacamata ini? Kenapa? Hasil dari militer itu adalah untuk mendapatkan satu kemenangan adalah dengan melaksanakan kita mengibarkan bendera victory. Untuk supaya kita bisa melaksanakan dengan baik, ya jangan sampai saya juga. Lalu di situ di mana
ketika mau, waduh, hak asasi manusia nggak boleh orang. Bagaimana? Itu membuat kekacauan berpikir kita punya prajurit di lapangan. Lantas apa hubungannya itu dengan pembenaran bahwa ini yang dilakukan oleh kolega, oleh atasan 20-an yang sudah jadi terdakwa itu adalah masih batasan pembinaan, Pak? Ya, oke. Kita lihat ya. Jadi di dalam satuan itu, satuan kecil terutama, kita bagaimana yang ada harus disiplin dulu. Oke, itu nomor satu ya? Kan nomor satu, berdisiplin. Nah, dalam mendisiplinkan ini, ya ini kan macam-macam orangnya. Nah, kalau kita langsung ke Pradaloki, kita ambil langsung aja ke sana. Pradaloki itu diindikasikan, terindikasi. Nah, ketika terindikasi, satuan itu langsung bergoyang. Oh ya, itu. Nah, di situ sudah kenapa? Pasal berapa? Itu ada pasal menjaga kehormatan satuan. Satu. Kedua, melanggar aturan komandan, perintah atasan. Pasti perintah atasan tidak boleh. Begitu terindikasi, prinsip kita tidak mungkin ada asap tanpa api. Itu. Sehingga sudah. Yang kedua, menjaga kehormatan satuan. Nah, dari situ cek sejauh mana siapa saja tahu berada dengan siapa. Diadakanlah pembinaan untuk mendapatkan pengakuan. Kalau kita mau langsung ke sana. Kan kalau dari cerita Prada Richard, Pak, ya ketika dihadirkan di persidangan kan ada ditemukan chat. Yes. Yang diduga, dan itu Bapak bilang tadi mengindikasikan dugaan bahwa Pradaloki dan Prada Richard ini punya diduga itu tidak normal ya. Tidak normal indikasi, ya. Oke lah, indikasi LGBT. Coba untuk dikonfirmasi dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Nah, saya mau nanya nih, kan kalau diceritakan oleh para saksi termasuk para terdakwa, Pak, itu pakai selang, pakai pipa atau selang yang buat AC gitu ya, itu masih batasan normal? Ya, itulah bagaimana seorang komandan atasan situ memaksa dia untuk membuat pengakuan. Itu bagaimana disebut mengaku? Itu satu. Terus apakah itu termasuk pembinaan? Ya sama aja. Dia ini akan mengaku atau tidak? Pengakuan. Ya pasti untuk mendapatkan pengakuan itu ya jalannya banyak. Ada standar? Tidak ada. Tergantung banyaknya vocabulary yang dipunyai oleh sang komandan atau dengan teman-teman itu. Jadi kalau selama ini para pengamat militer pertahanan bilang bahwa ya boleh melakukan pembinaan sampai, tapi terukur. Nggak ada ukuran itu? Ada ukurannya. Ya, dia akan terukur. Nah, oke, kita bilang terukur. Kalau terukur sudah pasti terukurnya sampai 3/4. Bukan setengah. 3/4? 3/4. Kan orang bilang, wah ini setengah. Enggak, lebih dari setengah. 3/4. Terus. Yang penting masih nafas. Yang penting dia masih bernafas. Ngaku nggak ini? Sampai 3/4. Kalau ternyata tergelincir jadi 4/4, ya 9 tahun. Masuklah ke pasal 131 ayat 3 yang sebagaimana didakwakan oleh auditor militer. Itu. Jadi kalau kita melihat the news behind the newsnya kasus itu, sama itu tadi. Bahwa ketika ini sudah ada, satu, kehormatan ini, mungkin orang nggak bisa terima, ya silakan. Tapi bagi satuan itu, ini harus dicari. Dan ini berbahaya. Dan yang kedua, atau penyimpangan seperti itu, tidak ada hukumannya. Belum ada hukumannya sampai hari ini. Apakah dipecat atau tidak. Dan pernah terjadi, dipecat, langsung begitu dibawa ke pengadilan, ya dianulir. Kenapa? Tidak ada aturannya. Ya? Nah, karena tidak ada aturan, bukan berarti tidak bisa kita buat aturan. Sang komandan bisa membuat aturan. Menegakkan disiplin, ankum, atasan yang berhak menghukum. Dia bisa bikin aturan.
Menurut dia. Yang penting aturan ini sampai standarnya apa tadi? 3/4 mati. Itu. Mengerikan dengar angkanya 3/4 mati, Pak. Kalau jadi 4/4 game. 9 tahun bagi sang komandan. Pak, itu normal di militer? Ya, aturannya ada berarti normal. Kecuali tidak ada aturannya. Itu aturannya ada. Jadi kalau kita ambil si Friedman, dari legal strukturnya ada, substansinya ada, kultur ada. Jadi jangan ambil kultur ini dengan kultur KUHP. Ini kultur KUHPM. Itu dari strukturnya militer. Substansinya KUHPM dan KUHDM, disiplin militer. Lalu kultur, iya kultur militer, iya beda lah dengan kultur masyarakat sipil umumnya. Masyarakat sipil umumnya ini menang banyak karena militer kita aja 300.000 dibanding dengan yang banyak. Menang banyak dalam arti apa, Pak? Pandangan kalau dia melihat pandangan kalau kita melihat bahwa pandangan yang benar itu adalah yang banyak, ya pasti sipil yang menang. Tapi sebanyak-banyaknya itu tidak akan pernah bisa merubah kultur yang ada di militer. Kenapa? Karena kita adalah dua dunia yang berbeda. Nah, pendapat itu, Pak, yang akhirnya kemudian mungkin Pak Soleman juga sering dengar. Ya, aku tahu. Banyak yang menyuarakan gini, ya udah berarti sudah saatnya militer kita mereformasi diri gitu. Transparan, terbuka kepada publik. Itu bisa dilakukan nggak, Pak? Dari kacamata pertanyaannya sekarang terbuka apa tertutup? Apanya nih? Pengadilan aja terbuka lebar begitu kok. Mana ada yang ditutup? Terbuka semua, nggak ada. Militer itu menutup. Itu apa? Supaya menjaga si keluarga atau si ini itu malu. Tapi kalau mau dibuka, ya sekarang dibuka. Nah, sekarang dibuka. Apa nggak malu? Sejak pertama saya diwawancarai, saya sudah tahu ada indikasi LGBT. Ada indikasi kelainan seksual. Tapi kan saya tidak mau bicara. Tapi akhirnya terbuka ketika ada Richard. Sekarang ketika saya terbuka, saya langsung ke situ saja. Kenapa kita kemana-mana? Dari awal saya kemana-mana, karena apa? Untuk menjaga, saya menunggu di pengadilan. Apakah dibuka atau tidak? Lah, lalu waktu itu ada yang bertanya, mengapa para komandan tidak berbicara? Ya tidak mungkin lah. Sang komandan kalau bicara itu namanya sabda pandita ratu. Bisa dianggap intervensi pengadilan. Karena jangan lupa struktur, nah itu tadi. Struktur dan kultur di dalam pengadilan militer, komandan bicara itu pengarahan kepada hakim. Makanya semua diem. Karena apa yang dikatakan kalau bisa ditafsir pengarahan kepada hakim. Sebagai bentuk intervensi. Yes. Dalam bahasa sipil kami. Dalam bahasa sipil intervensi. Makanya ini diam, serahkan sepenuhnya kepada hakim. Kalau itu justru diamnya dari para atasan, bahkan kan kalau kita dengarkan Ayah Prada Luki yang juga adalah tentara ya Pak, meminta untuk kenapa Danionnya, betul ya? Danionnya juga nggak kena nih, padahal harusnya tuh karena kekerasannya diduga dilakukan di sebuah ballroom, tempat yang besar, berarti kan yang punya kunci itu kan berarti diketahui oleh atasan. Kenapa nggak sampai sana? Banyak yang menduga Pak Soleman ini adalah solidaritas yang memunculkan apa istilah para pegiat HAM, impunitas. Impunitas itu kalau itu dia tidak dihukum, itu tadi kita berbicara dari legalnya ada, substansinya ada, kulturnya di mana impunitas? Tapi mengapa Danion, ngapain kita urusan Danion dan Ki Aku aja cukup di situ ada kok? Ngapain harus Danion? Itu rantai yang paling kita lihat paling dekat paling bawah itu apa? Komandan peleton paling bawah. Dari komandan peleton naik komandan kompi, sudah 2 naik di atas cukup. Masa mau ditarik sampai panglima? Itu sudah cukup. Itu dilaksanakan di ruangan. Yang paling tinggi apa? Komandan kompi. Di bawah komandan kompi ada namanya komandan peleton.
Di mana anak ini ada. Itu ada di komandan peleton. Sehingga kalau naik satu, ya komandan kompi. Kenapa harus sampai komandan batalion? Komandan kompi ini yang istilahnya danki, Pak? Iya, danki. Kenapa harus ke batalion? Dari mana? Kejauhan ya? Ya kejauhan lah. Dan kita udah sampai situ. Kita hormati pengadilan ini yang sudah menyeret maksimum. Itu bukan impunitas. Dari mana impunitas? Impunitas itu kalau kita tidak punya legal struktur, kita tidak punya substance, kita tidak punya kultur, itu namanya impunitas. Ada satu perspektif lain, Gitu. Pak, selain tadi yang saya sudah sampaikan bicara soal impunitas, ada solidaritas. Satu sisi juga para pengamat pertahanan mengatakan bahwa ya bisa dimengerti kenapa kalau terjadi kekerasan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh prajurit, biasanya atasannya akan menutupi karena nggak mau kehilangan. Uang negara tuh udah banyak dipakai sama prajurit itu untuk membentuk dia. Jadi jangan sampai nih, kalau boleh tuh jangan dihukum karena negara juga rugi kalau misalnya sampai ada prajurit yang dihukum. Itu bagaimana Pak Soleman? Jadi sebenarnya bukan sampai itu, bisa saja sampai ke sana. Kita ini sudah mendidik dia seberapa. Itulah sebabnya itu kalau itu kita benerin. Itulah sebabnya kita mencoba membenarkan dia. Kita bikin hukumannya itu 3/4. Supaya yang lain itu nggak ikut. Kamu kalau jadi ada berita kayak begini loh nasibmu ya. Untuk apa tadi? Menghindar itu tadi. Bisa saja. Jadi kalau kan memang di sidang akhirnya keluar tuh 20-an orang ya. 20. Koleganya sesama Prada gitu betul. ya, sama pangkatnya. Mereka yang menghukum satu ini kan? Iya, betul. Maksudnya berarti apa? Maksudnya biar kamu jangan jadi dia lah. Kalau kamu jadi dia, seperti ini nasibmu. Pentaatan itu namanya. Pencegahan, jangan sampai indikasi yang ini terjadi lagi sama A, B, C, D, E yang 20 itu. Dan itu normal Pak? Ya normal. Nanti aku dibully lagi bilang normal. Normal. Itulah tentara. Yang bilang tidak normal itu pasti bukan tentara. Atau tentara-tentaraan. Ada ya tentara-tentaraan? Ya barangkali ada yang ingin tampil di umum supaya kelihatan baik, oh iya baik beneran. Itu. Jadi Pak, kalau saya tarik lagi tadi ya, bahwa ini mengerikan juga angkanya Pak Soleman ya, tapi ya 3/4. Ya, 3/4. Jadi kalau orang hanya setengah, ya ini sampai 3/4. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kalau dia pun diberikan tekanan sampai 3/4, dia tidak akan pernah mengaku. Ini maksudnya tekanan oleh musuh negara? Iya, kan kita selalu memproyeksikan apa yang akan terjadi terhadap prajurit ini, itu apa yang akan dilakukan oleh orang lain, bukan oleh kami. Oleh musuh, kalau dia tertangkap misalnya. Itulah standar. Kalau dia tertangkap, dia pasti akan diberi tekanan sampai 3/4, itulah minimal. Kalau naik ke atas ya. Kalau kami sipil atau orang awam yang Pak Soleman bilang tadi, ini outsidernya TNI gitu ya. Kita kan hanya bisa tahu dari film-film intelijen. Bahwa bagaimana ketika ada intelijen yang tertangkap, dia sebisa mungkin mengakhiri hidupnya secepat mungkin untuk bisa jangan sampai ada penyiksaan secepat mungkin. Ya, itu fakta. Itu fakta. Makanya intelijen itu kecil-kecil. Kita dibagi kecil kalau intelijen. Dan itulah yang menurut Pak Soleman Ponto menjadi pembenaran sampai 3/4 nanti dibolehkan. Untuk apa? Semua batalion itu sekecil apapun, kita harus yakin dia ini akan ditekan minimal sampai 3/4. Dia tidak ngaku. Kalau baru setengah dia sudah ngaku, mana pasukanmu? Di situ. Mana lagi? Di sana. Mana lagi? Di situ. Habis semua itu pasukan. Hanya pengakuan. Itulah sebabnya seorang komandan kompi, seorang komandan peleton yang paling dekat, Danyon itu kejauhan. Yang paling dekat dengan satuan itu komandan peleton dengan komandan kompi yang hari-hari ketemu. Dia harus yakin anak buah saya itu standarnya minimal setengah lewat lah. Dia harus yakin. Komandan batalion harus percaya kepada komandan kompi. Komandan kompi ini yang percaya kepada anak buahnya langsung. Dialah yang bertanggung jawab penuh. Dialah yang harus meyakinkan Danyon. Kalau tertangkap
Anak buah saya ditekan sampai setengah nggak apa-apa. Kita sudah latih sampai 3/4. Berarti Pak, kalau misalnya pengakuan dari keluarga Pradaluki bahwa kan kejadian yang membuat dia kehilangan nyawa pada saat 28 Juli 2025 itu kan bukan perbuatan atau pertama yang dia terima. Dia katanya digambarkan oleh kakak perempuannya, Pak, itu sempat lari ke rumah kakak perempuannya, kemudian ditangkap kembali dan dibawa lagi ke dalam. Itu apa? Artinya selama di dalam, setelah masuk, ini banyak perbuatan-perbuatan yang mengganggu yang lain. Disiplin yang lain. Sehingga lari, kabur, tangkap lagi. Lah itu semakin begitu tuh dihukum 1/4 kekuatan, naikkan setengah. Sudah ada minimal 3/4. Nah, Dan 3/4 itu ditentukan oleh siapa, Pak? Komandan. Subjektif? Iya, subjektif. Iya, subjektif. Ruangan ini subjektivitas ditentukan oleh Mbak. Standarnya lampu, standarnya siapa yang menentukan? Pemimpinnya. Dan kalau jadi 4/4 maka mau nggak mau 131 sudah disiapkan. Sang komandan sudah tahu. Saya akan membuat sampai 3/4. Tergelincir 4/4 nasib. Jadi saya mau clearkan, berarti Pak Soleman ini tidak menolak bahwa memang Danki 20-an orang lainnya gitu, prajurit lainnya itu memang karena menjadi 4/4 dalam kasus Pradaluki ini ya memang harus disanksi. Ya harus sesuai disanksi. dengan ini. Ya jelas. Tetapi bahwa banyak yang akhirnya menyuarakan nih TNI harus berubah, mereformasi diri. Pak Soleman setuju apa enggak? Mereka yang harus merubah cara berpandang terhadap TNI. Bukan TNI yang dirubah. Kenapa begitu, Pak? Ya, lawan kita kan tidak pernah berubah. Bagaimana kita mau merubah kalau lawan kita tidak pernah berubah? Ya kan? Lawan kita selalu. Jadi kalau ditanya ke Pak Soleman, yang menyebabkan Pradaluki kehilangan nyawa, itu faktor apa, Pak? Bisa dua. 3/4 tergelincir jadi 4/4, atau Pradaluki sendiri tidak memenuhi standar minimum seorang prajurit militer. Sehingga baru dikasih tekanan setengah, sudah tergelincir, sudah out. Kenapa Pak Soleman bisa menduga itu? Ya kita bisa menduga, kalau saya dengar itu mamanya bilang, ini anak saya sudah 8 kali tes masuk tentara. Ya 8 kali artinya ada something wrong. Artinya ke-8 dari ke-7 ke-8 kasihan ini anak sudah 8 kali. Ada faktor kasihan. Mungkin. Kalau dia benar, kalau dia hebat, sekali tes jadi. Kenapa 8 kali? 8. Jadi Pak Soleman menduga bisa jadi tidak memenuhi kualifikasi. Bisa saja. Bisa saja. Nah, apalagi diperkuat dengan tadi. Sebelum ini dia lari-lari. Lari itu gimana? Lari ya semakin kamu lari semakin dikejar. Itu psikologi yang terbangun kalau di militer. Ya memang begitu. Militer kalau lari bawa sini dia pulang. Bagaimana kalau dia lari kita tidak cari? Enggak ada. Orang lari dicari bawa sini. Sudah dinas pun lari kemana? 10 tahun. 10 tahun baru berhenti dikejar. Gak bisa. Oh, SOP-nya begitu ya? Kalau ada prajurit yang melarikan diri. 10 tahun baru kedaluarsa. Dicari terus. Karena dikhawatirkan membocorkan rahasia negara. Banyak. Seorang militer itu banyak. Kamu dilatih, siapa pelatihmu, di mana kamu dilatih, bagaimana. Saya kan intelijen, bagaimana kita menginterogasi orang-orang ini kan kalau ketangkap. Apa saja yang akan diinterogasi ini. Kan itu. Jadi jangan dilihat orang bilang, masa satu bisa menghancurkan yang lain. Nah, militer jangan dilihat satu begini, the news behind the news-nya. Satu orang, pengakuan satu orang itu berapa nanti? Di mana posisimu? Di sini. Berapa senjata yang dimiliki? Berapa senjata? Itu. Banyak the news behind the news-nya. Itu. Pak, hal lain yang bikin publik nih, termasuk mungkin Pak Soleman pasti tahu ya kalau Pak Soleman dibully ya sama ya tahu. Banyak yang berpikir karena tiba-tiba nih lagi sidang nih, lagi jalan proses hukumnya, proses hukum untuk para terdakwa,
tiba-tiba diumumkan bahwa ayah Pradaluki itu diproses disiplin ya, karena diduga melanggar ya aturan disiplin, diduga punya istri atau punya perempuan lain yang di luar dari pernikahan. Kan logika publik Pak, itu akhirnya mencoba menebak-nebak, ini jangan-jangan intimidasi dari TNI karena ayahnya Pradaluki, ibunya Pradaluki itu gencar sekali ngomong ke publik untuk cerita mengenai banyak hal yang mereka keluhkan. Itu Pak Sulaiman melihatnya bagaimana? Kenapa waktu yang bersamaan? Ya karena itu tadi kan sudah dibilang, sudah kita tertutup aja supaya tidak lari kemana-mana. Tapi setelah terbuka, kita lihat aja kelakuannya bapaknya Pradaluki ini. Bagaimana dia berteriak-teriak seperti itu? Itu bukan hanya itu dari disiplin. Disiplin itu udah kena. Melanggar perintah atasan. Pasti atasan kamu jangan bikin ribut ya. Udah kena itu, melanggar perintah atasan. Mempermalukan satuan, udah kena. Kalau kita bilang itu nanti dibilang nggak waras ini tentara. Ya sudah, yang paling waras apa? Ya itu ada selingkuhan itu aja. Terus kenapa baru dibukanya sekarang itu Pak, yang pertanyaan dari publik? Iya karena situasi sekarang mengharuskan daripada bikin ribut terus, ya udah ini. Itu cara untuk membuat ya biar persidangan ini jalan dengan baik, gitu. Supaya tidak terintervensi dengan seperti ini. Atau sekalian ini ada hal-hal yang kita tidak lakukan bagi ini. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Tapi dengan adanya begini, ini sudah saatnya kalau begitu ini harus kita amankan. Daripada merusak lagi yang lain-lain. Kan begitu. Jadi kalau dari kacamata kultur militer, tidak seharusnya ya ayah Pradaluki atau ibunya Pradaluki, ini kan bukan orang awam nih, bukan orang luar ya, bagian dari keluarga besar TNI juga gitu. Coba tanya, waktu masuk itu tanda tangan apa sih yang dia tanda tangan? Apa Pak yang ya paling salah satu kalau akibat terjadi itu pasti ada. Ada Pak di klausul? Ya pasti ada itu di klausulnya. Apa Pak? Bahwa itu diserahkan kepada negara ini loh, anak saya sudah masuk. Makanya ada persetujuan orang tua, itu ada. Dengan segala macam ininya. Salah satu kalau segala macam tidak menuntut, itu ada semua. Itu sudah ada. Suruh baca dulu apa persetujuan orang tua ketika masuk. Tapi mungkin kalau hilang nyawa Pak di medan perang mungkin satu hal, tapi kalau hilang nyawa di tangan para koleganya dan atasannya mungkin itu kali Pak. Ya bagi orang sipil. Kan kalau bagi kita itu ada lagi ini ya, lebih baik berkalang keringat ketika latihan daripada mandi darah di kala pertempuran. Jadi bisa berkeringat, kata berkeringat itu di kala latihan. Itu kan bagaimana kita melatih dia sampai taraf 3/4. Itu nafas aja masih syukur Pak kalau digambarkan 3/4 ya. 3/4 itulah. Lebih baik kita berkeringat ketika latihan daripada berkalang darah ketika pertempuran. Jadi apa? Kita melatih semua anak buah ini sampai ke ketahanan 3/4 itu tadi. Kalau sampai 3/4 itu kan kalau dari kacamata hak asasi manusia berarti itu udah dilanggar selanggar-langgarnya. Ya silakan aja. Daripada kita pakai setengah, saya yang mati. Kita sudah tahu kalau setengah pasti saya yang korban. Saya pilih mana? Kalau kekuatannya baru setengah ditekan dia sudah ngaku, saya korban. Komandan yang terdekat. Komandan kompi, komandan peleton, komandan yang terdekat dengan anak buah. Kalau mereka anak ini kalau ketangkap sebentar lagi dia udah ngaku. Gimana? Apakah para pegiat HAM ini yang akan bertanggung jawab? Enggak. Saya sebagai komandan yang bertanggung jawab melindungi diri sendiri. Itu. Jadi dia harus yakin anak buah saya ini minimal 3/4 saya ditekan. Jadi ketika dia berhadapan dengan komandan batalion, bagaimana pasukan kau? Siap. Yakin komandan batalion. Jadi seorang prajurit TNI punya hak asasi manusia apa enggak Pak? Dilihat dari sudut mana? Kalau dilihat dari hak asasi manusia yang ya nggak punya. Saya aja mana ada yang punya hak asasi manusia? Kalau kita melihat apa yang dilakukan di dalam militer,
perintah atasan, laksanakan dulu, baru ajukan keberatan kalau tidak senang 8 hari kemudian. Mana ada hak asasi manusia di situ kalau kita pakai standar militer. Jadi misalnya nih, ada yang ditugasin di daerah bahaya gitu ya, zona merah gitu. Dia menolak untuk ditugaskan di situ. Kena melanggar perintah atasan. Makanya ankum, atasan yang berhak menghukum. Menghukum apa? Ya menghukum seluruh pelanggaran yang menurut aku kamu melanggar. Kalau aku sebagai atasan. Apakah anak-anak itu punya hak asasi manusia? Dilihat dari perspektif itu sih nggak punya sama sekali. Ya itulah tentara. Jadi jangan dianggap hak asasi manusia ini akan memperbaiki tentara. Oh tidak. Malah kalau kita bisa melihat, kalau saya sebagai intelijen melihat, upaya itu justru adalah melemahkan militer itu sendiri. Intelijen ya, saya sebagai intelijen baru lihat bahwa pemaksaan hak asasi manusia di militer adalah justru membuat pelemahan terhadap militer itu sendiri. Kenapa logikanya sampai sana, Pak? Kalau aja nggak boleh, gimana? Melatih orang sampai 3/4 nggak boleh, gimana? Apa nggak pelemahan? Nah, lebih jauh lagi. Saya sebagai intelijen juga melihat, inilah ada itu permainan intelijen asing melalui orang-orang ini supaya tentara kita lemah. Termasuk dalam kasus Pradaluki ini? Yes, bisa. Pak Soleman? Tidak. Semuanya. Intelijen melihat itu apa? Barang begini diangkat begini, air ini ada bocor. Dari mana aja kan bisa terjadi kebocoran? Dan kita intelijen harus bisa melihat itu. Jadi Pak Soleman membaca bahwa dari kasus Pradaluki ini ada upaya untuk bisa memaksakan dalam tanda petik perspektif HAM ini ke militer sehingga kan narasi yang disampaikan ke publik kan ini TNI harus reformasi diri dong. Iya betul. Transparan dong, terbuka dong. Transparan sudah, terbuka sudah, hukuman sudah, apalagi? Apalagi yang kurang? Menghormati hak asasi manusia. Siapa dulu? Militer sudah menghormati hak asasi manusia dengan cara militer. Yaitu apa? Ketika jadi 4/4 dia dihukum. Harus bertanggung jawab secara hukum. Iya. Apakah itu tidak menghormati hak asasi manusia? Kalau dianggap cara militer lah. Kalau dianggap hukuman yang disuarakan oleh keluarga almarhum Pradaluki adalah bahwa hukuman 9 tahun nih sebagaimana pasal 131 ini kan terlalu rendah, Pak. Ya mari kita bandingkan aja dengan KUHP. KUHP 351 penganiayaan itu 7 tahun. Lebih rendah lagi. Lebih rendah. Kalau ini. Jadi kalau perbuatan ini yang saya tidak pernah terima dibilang penganiayaan. Kalau ini dianggap penganiayaan mengakibatkan orang mati. Sudah 9 tahun. Sedangkan 351 7 tahun. Mana yang berat? Kalau dibawa ke pasal 338 KUHP katakanlah sebagai bentuk penghilangan nyawa. Dari mana membuktikan ini? Apakah ada seorang atasan merancang untuk dari perspektif orang? Silakan orang, tapi dari fakta. Sekarang dari fakta. Mari kita lihat apakah ada dia berencana. Dari mana kita bisa lihat fakta? Kalau saya Pak, saya melihatnya misalnya, kenapa kalau menurut bahasa Pak Soleman itu pembinaan. Kenapa pembinaannya dilakukan di dalam wilayah satuan Pradaluki ditugaskan? Semua kan jadi rahasia, diam semuanya. Jangan sampai ada saksi dan lain-lain. Itu kan lebih gampang dikondisikan Pak dibanding dengan ada di luar. Logika itu bagi orang awam. Ini terbalik. Kalau di luar dilaksanakan di tengah jalan itu penganiayaan. Tapi dia dibawa di ruangannya sini, di tempat dia berdinas. Maka ini adalah yurisdiksi komandan. Ini yurisdiksi saya. Wilayah ini saya. Itu bukan bagian dari menutup-nutupi? Bukan, saya ankum. Saya ankum di sini. Saya atasan yang berhak menghukum.
Di sini, menghukum kenapa? Kamu sudah membuat satuan ini malu. Lalu apa hukumannya? Saya yang menentukan. Termasuk Pak, kalau kita dengarkan ya keterangan dari Prada Richard ya, Prada Richard ketika dihadirkan sebagai saksi kan, itu kalau dengar tentu mengerikan buat siapapun yang mendengarnya. Saya nggak tahu Pak Soleman ngeri apa enggak gitu ya. Bagi kita kalau dengar orang minta ampun, kamu gini aja minta ampun, terusin. Itu jam 3 pagi Pak, digambarkan sudah teriak-teriak minta ampun. Ya justru minta ampun lebih baik dia diam aja tidur. Kalau dia udah diam tidur, wah udah berhenti. Tapi ini baru setengah sudah teriak ampun, terusin. Itu normal Pak? Ya normal bagi kita. Jadi yang bilang tidak normal, ya jangan masuk tentara. Itu fakta. Jadi saya ini bicara fakta ya, inilah fakta militer. Jangan jadi orang gua itu yang melihat bayang-bayang tapi tidak pernah mau melihat matahari. Itu yang Pak Soleman lihat saat ini. Ini yang saya lihat saat ini. Jadi ketika saya melihat hasil wawancara saya, semuanya dari 500 tidak ada satupun yang iya. Lah inilah bagaikan orang dalam gua melihat bayang-bayangnya sudah senang dia. Wah, ada teman saya di sini. Karena dia hanya ingin menerima, mendengar apa yang menurut dia sendiri benar. Tapi dia tidak pernah mau melihat matahari di belakang yang menyilaukan mata. Fakta kenyataan yang ada. Nggak ada yang mau. Dan saya harus mendidik orang-orang negeri ini supaya kamu itu jangan jadi manusia batu. Jangan menjadi manusia gua. Kamu itu harus jadi orang yang bisa melihat dari matahari sana. Bahwa dunia ini luas. Bahwa dunia ini bisa dilihat dari mana-mana. Jangan menjadi masuk di gua dan hanya tahu menurut saya yang paling benar. Gitu. Karena kan yang paling mudah diterima oleh logika publik, Pak. Kan Pak Soleman bilang ini masih batas pembinaan kok. Itu nggak bisa diterima kalau dari kacamata orang di luar dari militer, Pak. Karena kok pembinaan bisa sampai hilang nyawanya itu kan? Ya itu kan saya bilang tadi. Subjektivitasnya sang komandan. Orang selalu bilang, oh sampai setengah kita 3/4. Kalau naik jadi 4/4, 9 tahun saya terima. Dan masing-masing komandan tuh udah kayak gitu, Pak? Tahu. Bukan hanya komandan, termasuk teman-temannya. Kenapa? Nah sekarang lagi. Itu tadi, kenapa 20? Satu dihukum, 20 yang nabrak. Supaya apa? Dari 20 ini jangan sampai terjadi satu seperti ini. Kan itu logikanya. Kan membawa, kalau kita mau tarik ke normalnya gitu. Menjaga kehormatan satuan. Melanggar perintah atasan. 2 itu. Sapu janggat itu. Kalau mau ditanya, ya itu dilanggar. Disiplin. Siapa ya? Ya saya, komandan. Kenapa? Ya itu yurisdiksi saya. Kalau di tengah hutan, ya enggak. Tapi di ruangan ini, itu yurisdiksi saya. Jadi itu nggak bisa ditarik ke kacamata bahwa ini ada perencanaan, sudah dikondisikan supaya semua nggak boleh ada saksi. Oh nggak bisa lah. Supaya ada saksi bagaimana? 20 orang lawan 1. Gimana? Apa 20 ini nggak jadi saksi? Kan ternyata 20 jadi saksi. Iya. Dari mana? Justru kalau dia di luar itu terbukti. Makanya saya tidak pernah mau menggunakan diksi pembinaan. Pembinaan yang tadi menjadi 4/4. Ya itu tadi menjadi 4/4. Iya. Dan secara hukum itu ada sanksinya? Ada. Secara hukum sudah ada kok. Bukan berarti dia bebas merdeka, tidak. Ada. Jadi menurut Pak Soleman nggak ada yang perlu diperbaiki dari TNI? Tidak ada. Dia sudah menjalankan ini dengan baik. Jalankan itu dengan baik. Silakan jalankan dengan baik. Yang perlu diperbaiki satu. Penerimaannya harus benar. Jangan pakai perasaan. Kalau saya melihat ini gara-gara ada penerimaan yang pakai perasaan. Itu aja. Tapi itu memang sangat sulit untuk menerima tidak dengan perasaan. Tapi yang memohon itu supaya komandan menerima dengan perasaan harus tahu akibatnya ini.
Ketika dipaksa diterima, ada akibat ini. Nah, itu saya kasih contoh. Bagaimana akibat, kalau akibat dari penerimaan itu nggak benar. Satu saat di Kodikal itu 25 orang bersamaan. Gara-gara apa? Hanya gara-gara satu anggota ini melepas granat di depan. Saya waktu itu, saya cek, mengapa anak ini bisa latihan granat. Granat itu setelah pennya dicabut harusnya dia lempar. Tapi itu dia buka, dia lepas tangannya, dia taruh di situ. Ternyata apa? Begitu dicari ke belakang. Ketika mendaftar harusnya tidak lulus ini. Kenapa? Karena dia tidak tahan terhadap tekanan psikologi akibat adanya granat. Harusnya tidak lulus. Tetapi karena banyak KTBLC, surat menyurat dan lain-lain diterima. Akibatnya apa? Ya ini salah satu. 25 orang hilang. Jadi kalau mau dirubah, proses rekrutmen. Tapi yang sudah ada, kita jangan melihat bahwa itu tidak diatur. Kita sudah punya legal, kita sudah punya substans, kita sudah punya kultur. Tidak mungkin dirubah oleh orang-orang yang berada di luar sistem ini, tidak mungkin. Apa akibat yang paling fatal, Pak? Apa akibat yang paling fatal kalau kacamata, katakanlah hak asasi manusia, dari ranah sipil kesini dipakai untuk melihat? Ya paling fatal ya saya komandan duluan dah. Saya komandan duluan, kalau komandan sudah mati, semua itu batalion, ya negara ini rontok lah. Hancur negeri ini. Separah itu? Iyalah. Militer apa tugasnya? Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Dari apa? Dari operasi militer lawan. Mana ada operasi militer lawan yang tidak? Makanya pilihan kita hanya untuk apa? Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Kalau kita ikut dengan ini, baru separuh, setengah kekuatan sudah game semua, bagaimana bisa melindungi negeri ini? Makanya kita meletakkan 3/4, 4/4 game, 9 tahun. Nasib. Gitu. Pak Soleman, kalau Pak Soleman punya kesempatan, karena ayahnya Pradaluki, almarhum Pradaluki kan juga adalah tentara, ya. Sang ibu juga adalah keluarga besar dari TNI, karena kita tahu dalam kultur TNI, istri juga atau pendamping dari prajurit juga menjadi bagian dari keluarga besar TNI dan seharusnya sangat tahu bagaimana kultur di TNI sendiri. Kalau Pak Soleman bisa berbincang langsung kepada ayah Pradaluki, apa yang Pak Soleman paling ingin sampaikan saat ini? Terimalah apa yang sudah terjadi sebagai itu adalah resiko dari seorang tentara. Resiko. Itu adalah resiko. Termasuk kehilangan nyawa di baraknya sendiri? Resiko. Kehilangan nyawa tidak harus di pertempuran. Di barak itulah lahirnya maka ada 131. Kalau tidak ada itu tidak akan pernah ada 131. Jadi itu sudah diperhitungkan. Maka hadirlah 131 ayat 3. 131 ayat 3 itu hadir dari apa? Dari empiriknya. Bahwa upaya mencapai 3/4 kadang-kadang naik jadi 4/4. Itulah, hati-hati kau naik ini. Ya sudah, saya terima. Kembali kepada saya terima. Saya ngambil resiko. Karena untuk jadi 4/4 itu kan 1 dari berapa? Banyak. Tapi lebih baik saya ambil itu daripada saya ambil hanya setengah. Dengan risiko negeri ini hancur. Dengan risiko yang pertama sebagai komandan saya duluan yang kena. Setelah saya baru secara efek domino ke lain-lain. Dan ujungnya negeri kita lemah. Kan itu. Gimana? Ya menarik mendengar pendapat dari Pak Soleman ya. Karena Pak Soleman saya bilang tadi di awal ya. Gak semua bisa melihat dari kacamata ini Pak Soleman. Ini sebenarnya bukan pendapat. Saya hanya memberikan inilah fakta bahwa militer itu begini. Bukan pendapat.
Fakta yang saya ceritakan. Dan fakta ini saya mengalami, saya jalani. Saya bisa bercerita. Orang lain mungkin tidak bisa bercerita, tidak mau barangkali. Karena takut dibully. Bagi saya tidak. Ngapain saya takut dibully? Enggak ada aku takut. Oh kita ya enggak kok, apalagi cuma dibully. Gimana? Masih banyak orang yang bisa mengerti daripada orang-orang yang membuli itu. Itu kan hanya orang-orang yang masuk di dalam gua itu saja. Di luar gua kan masih banyak. Pak Soleman yakin ada banyak orang yang bisa mengerti perspektif yang disampaikan oleh Pak Soleman. Dari sekian banyak ini salah satu bukti. Bisa kan? Saya mengundang Pak Soleman karena memang menarik dalam tanda petik bahwa menurut saya juga penting untuk mencoba untuk menempatkan diri untuk melihat dari kacamata seorang militer. Karena kami kan punya kewajiban untuk secara objektif melihatnya. Nah itu kan menjadi ukuran juga bagi saya kan. Saya bisa mengukur, oh dari 1-2 kemarin, sekarang kok orang lain yang muncul. Nah, begitu saya lihat, ini apa? Ya bagaikan manusia gua itu tadi melihat bayang-bayang, dia udah senang. Wah bener ada bayang-bayang. Karena dia tidak pernah mau mencoba melihat fakta yang sebenarnya yang di luar pengetahuannya dia. Itu. Ini kan di luar pengetahuan orang. Dan mungkin militer juga tidak banyak yang mengetahui. Seperti itu, karena saya jadi aspam, saya banyak memeriksa orang. Saya kabais banyak memeriksa. Saya di intelijen banyak melakukan, mempersiapkan orang-orang yang bekerja di situ. Tidak banyak, mungkin yang punya kesempatan seperti saya. Termasuk dengan memberikan penghukuman 3/4 tadi? Ya, mungkin tidak banyak. Karena itu saya merasa punya kewajiban untuk menjelaskan inilah risiko masuk pada militer. Militer bukan tempat yang enak. Tapi militer itu tempat berbakti. Dengan lagu himne Taruna saja, biar badan hancur lebur, kita akan berbakti. Itulah militer. Jadi jangan militer ini dirusak dengan segala macam pandangan. Dunia boleh bisa berubah, semua bisa berubah. Tapi asas tidak pernah berubah. Jadi kalau ditanya, terakhir Pak Soleman, jadi kalau ditanya kan ini sejak zaman reformasi ya bergulir kan sudah ada dicanangkan reformasi di tubuh TNI. Wujud reformasi di tubuh TNI menurut Pak Soleman itu apa sebenarnya? Itu sistem hukum yang lebih diperjelas dengan terakhir yang sekarang adanya Jampitmil di Kejaksaan Agung itu supaya kalau ada pidana bersama-sama antara militer dan sipil bisa diadili bersama, itu adalah kemajuan. Kalau kita mengukur kemajuan di militer, jangan lihat di kemajuan di kelakuannya, tapi dilihat di dalam yang tadi itu legal struktur, kita lihat substance, kita lihat di dalam bagaimana kultur dari militer itu. Dari 3 ini kita harus melihat. Tidak bisa kita potong-potong. Ini kan orang hanya melihat dari kultur itu tadi. Tapi dia tidak pernah melihat bagaimana dari substansi penegakan hukum. Kan ada. Punya KUHP militer. Kita sudah punya KUHP militer dan jangan lupa. Kita punya KUHD. Disiplin militer yang memberikan kewenangan 100% kepada atasan. Maka dia atasan bukan hanya komandan dulunya. Atasan yang berhak menghukum. Hukuman disiplin ada 2. Tertulis dan tidak tertulis. Boleh tidak tertulis? Boleh. Jadi menggunakan cabai, menggunakan selang, menggunakan pipa. Silakan tergantung sang komandan. Itu tidak salah? Tidak salah. Kan itu dalam rangka mencapai 3/4. Ketika terpleset dari 4/4 game. 9 tahun bagi saya. Resiko. Tapi saya sebagai komandan harus yakin semua anak buah saya minimal 3/4 kekuatan ditekan mereka masih hidup. Mereka masih bisa bertahan hidup. Mereka masih bisa menjaga rahasia satuan. Dan itu menjadi tolak ukur kekuatan dari sebuah pasukan yang dipimpin. Iya, betul. Oke,
Terima kasih Pak Soleman. Ya, saya yakin nih setelah kita tayangin nih, nggak tahu ya, kita coba nanti saya coba pantau bagaimana komentar. Udah baca ya? Bully-bulian dari. Oh sudah. Maka saya bilang yang membuli itu adalah hanya manusia gua, di luar itu masih banyak. Coba deh komentar ya. Setelah mendengarkan perspektifnya Pak Soleman Ponto, silakan untuk dikomentari tadi saya coba lihat bagaimana dua kacamata, dua ranah yang berbeda sehingga kita bisa benar-benar bisa melihat secara objektif nih ini sebenarnya pakai kacamata apa untuk melihat kasus Prada Luki yang terjadi dan beberapa waktu ini menjadi trending berita yang paling disorot oleh netizen maupun oleh citizen karena tinggi sekali juga di rating share televisi, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Soleman ya. Terima kasih juga buat Anda yang nonton. Saya tunggu komentarnya ya. Nanti kita coba diskusi di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah nonton. Terima kasih. Selamat sore. Thank you Pak. Ya.